Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, tetapi sebelum itu Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, hari ini kita membuka mata, melihat sinar matahari, dan menghirup udara yang segar. Itu bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Walau kadang kita tidak melihat tangannya, tapi kita bisa merasakan karyanya. Judul renungan pagi ini adalah Ketika Tuhan tak terlihat, tetapi sedang bekerja. Saudaraku, ada masa-masa dalam hidup ini di mana seolah-olah Tuhan diam. Doa kita tak kunjung dijawab. Jalan terasa buntu. Dan kita berkata di dalam hati, Tuhan, Engkau di mana? Namun firman Tuhan hari ini berkata dengan jelas, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Mari kita melihat lebih jauh bahagian yang pertama. Ketika langit diam, itu bukan berarti Tuhan absen. Saudara, pernahkah saudara merasa seperti Tuhan sedang dalam tanda kutip menghilang? Kita berdoa tapi tidak ada jawaban. Kita berharap mujizat, tapi yang datang justru masalah baru. Itulah saat di mana iman kita diuji, bukan di tengah mujizat, tetapi di tengah keheningan. Mazmur 121 ayat 4 berkata, Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lengah. Walau kita tidak merasakan apa-apa, Dia tetap bekerja di balik layar kehidupan kita. Seperti seorang petani yang menanam benih. Setelah ditanam, benih itu hilang dari pandangan. Tapi di bawah tanah, benih itu tumbuh dan berakar. Begitu juga dengan doa dan imanmu. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi Tuhan sedang menumbuhkannya dalam diam. Bahagian yang kedua, ketika Tuhan tak terlihat, Dia sedang menyusun rencana yang lebih besar. Saudaraku, ingat kisah Yusuf dalam Kejadian 37-50. Ketika Yusuf dijual, difitnah dan dipenjara, ia pasti merasa seperti Tuhan meninggalkannya. Namun ketika waktunya tiba, barulah ia sadar bahwa semua proses itu bukan kebetulan. Kejadian 50 ayat 20.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah supaya kita siap berdiri di puncak. Yusuf tidak melihat Tuhan di sumur, di rumah Potifar atau di penjara. Tetapi Tuhan bekerja di balik semua itu untuk mempersiapkan Yusuf menjadi penyelamat bangsanya. Hari ini mungkin engkau sedang di titik di mana Tuhan terasa jauh. Tetapi percayalah, Tuhan sedang mengatur langkahmu menuju rencana yang lebih besar. Bahagian yang ketiga, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita mengerti. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan bekerja dengan cara yang sering kali kita tidak pahami. Ia bisa memakai hal yang tampak buruk untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika Lazarus mati, Maria dan Marta menangis dan berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Tetapi Yesus datang 4 hari kemudian, bukan untuk mencegah kematian, melainkan untuk membangkitkan Lazarus. Mujizat kebangkitan tidak akan pernah terjadi kalau Yesus datang lebih cepat. Kadang Tuhan tidak datang saat kita mau, karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta. Saudara, bahagian yang keempat, Tuhan bekerja melalui hal-hal yang sederhana dan tidak terlihat. Perhatikan hidupmu hari ini. Nafasmu, damai di hatimu, perlindungan di jalanmu, kekuatan di tengah tekanan. Itu semua bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hal-hal kecil. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada bagian dari hidupmu yang luput dari tangan Tuhan. Bahkan yang tampak kacau pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Kadang pekerjaan Tuhan bukan dalam bentuk mujizat yang spektakuler, tapi dalam ketenangan hati yang Ia berikan, dalam pintu yang ditutup agar engkau tidak salah langkah, atau dalam orang yang Ia kirim di saat tepat untuk menguatkanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagian yang kelima, bagaimana menanggapi saat Tuhan tidak terlihat? Ada 3 hal yang bisa saudara lakukan saat saudara tidak melihat Tuhan bekerja. Yang pertama, percayalah pada janjinya, bukan pada perasaanmu. Perasaan bisa berubah, tapi janji Tuhan tetap sama. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, tetap setia di tengah ketidakpastian. Lakukan bahagianmu meski hasilnya belum kelihatan. Kesetiaan di masa sepi membentuk kekuatan di masa nanti. Yang ketiga, belajar diam dan mengenali tangan Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk mencari tanda-tanda ajaib, padahal Tuhan hadir dalam hal-hal yang lembut, seperti suara angin sepoi-sepoi di hadapan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 12.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau merasa Tuhan jauh, doamu belum dijawab, situasi tidak berubah, mujizat belum tampak. Tetapi percayalah, ketika Tuhan tidak terlihat, Ia justru sedang bekerja paling dalam. Ia sedang membentuk, Ia sedang memurnikan, Ia sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Sebab seperti Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih Engkau bekerja walaupun kami tidak selalu melihat-Mu. Saat hati kami lemah, kuatkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau setia. Ajari kami menunggu dengan tenang, berjalan dengan iman, dan bersyukur di tengah ketidakpastian. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hamba menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi ini memberkati Bapak Ibu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.